Selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kalau pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk beribadah di hari Minggu 6 November 2022. Mari Bapak Ibu untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini kita akan bersama-sama beribadah dari kidung jemaat pertama. Haleluya, pujilah. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 6 November 2022, kita awali dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa roh-Nya adalah sumber pertolongan kita. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita adalah Dia Allah yang hidup. Satu bagian dari bacaan kita saya kutip demikian. Ini jawaban Tuhan Yesus menjelaskan tentang kebangkitan orang mati. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang Semak Duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup,
sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memang memasuki sejarah. Dia dari dulu, sekarang, dan sampai akan datang. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang selalu berada di dalam sejarah kehidupan umat manusia. Tetapi Allah yang hidup ini tidak berarti hanya merupakan sejarah di masa lalu. Dia memang betul Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, yang memang Abraham, Ishak, dan Yakub itu sudah mati. Tetapi ditegaskan di sini oleh Tuhan Yesus, di hadapan Tuhan yang hidup, maka Abraham, Ishak, dan Yakub adalah hidup juga. Kita akan menggumuli lebih jauh dalam penyampaian firman Tuhan tadi. Namun biarlah kita senantiasa dikuatkan, kita punya Allah yang hidup. PKJ 263 mengantarkan kita untuk mendalami kenyataan ini. Yesus Kristus, kehidupan dunia, pengharapan yang kekal. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, Engkau Tuhan, pengharapan yang tetap. Yesus Kristus, kehidupan dunia, kami umat selamat oleh kasih-Mu. Yesus Kristus, kehidupan dunia, bimbing kami agar jangan binasa. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mengakui segala kelemahan dan dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah yang memberikan kehidupan di sepanjang kehidupan itu Engkau ciptakan. Kami bersyukur, kami hidup karena belas kasihan Tuhan. Tetapi terkadang kematian menjadi momok dalam kehidupan. Kematiannya sendiri mungkin secara verbal kami bisa mengatakan bahwa kami siap sewaktu-waktu Engkau panggil. Tetapi ketika kami memasuki proses kematian, menjadi semakin tua, menjadi semakin lemah, ataupun juga mengalami sakit penyakit yang merupakan bagian dari sang Thanatos, sang kematian itu, seringkali kami tidak siap menghadapinya. Banyak duka dan keluhan yang kami ungkap ketika kami sakit, ketika kami lemah, ketika kami menjadi semakin tidak berdaya di usia senja kami. Ketika tubuh kami mengering dengan berbagai macam kelemahannya. Tidak sedikit keluhan-keluhan yang keluar dari mulut kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika kami tidak menyadari bahwa Engkau mengizinkan kami mengalami penderitaan itu, mengalami sakit penyakit itu dalam rangka mempersiapkan kami untuk mengalami kehidupan yang lebih baik, kehidupan kekal bersama dengan Bapa di surga. Karena di hadapan-Mu, Engkau Allah yang hidup, tidak ada orang yang mati. Memang kematian mungkin menjadi bagian dari kehidupan kami. Tetapi kami bersyukur karena melalui kematian kami akan beroleh kebangkitan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak menikmati, mensyukuri segala prosesnya. Ampuni kami ketika keluhan kami justru membuat kami semakin lemah. Ingatkan kami akan
belas kasihan, dan janji-Mu yang ajaib itu. Karena itu ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon pengampunan, kami mohon pemulihan, kami memohon kekuatan. Amin. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersingkap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik ku lakukan. Jemaat yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, mari bersama-sama kita menerima berita anugerah yang kali ini dibacakan menurut Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 18 bagian B. Jadi kepada bangsa-bangsa lain juga, itu berarti kepada kita juga, Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai untuk kita semua. Dalam damai yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan yang memimpin, yang memberikan pertobatan, mengizinkan pertobatan itu terjadi dalam kehidupan kita dan memimpin kepada hidup. Mari bersama-sama kita persiapkan diri, kita yang di sini maupun anak-anak kita di sekolah minggu, untuk menerima sabda Tuhan Allah. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan turun menyirami tanah dan tumbuhan, langit maupun bumi. Bukalah telinga, hai dengar sabdanya, umat manusia. Mari saya persilakan anak-anak sekolah minggu untuk ke depan. Bapak Ibu persilakan duduk. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita di tempat ini dan anak-anak kita, adik-adik kita di kelas sekolah minggu masing-masing. Siap sekolah minggu? Siap? Oke. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, ibadah bersama dengan anak-anak adalah bagian dari kami mewariskan gereja ini buat mereka. Supaya mereka bisa mengenali bagaimana ibadah bersama-sama di tengah keluarga. Namun demikian, mendengarkan firman Tuhan tentu membutuhkan peruntukannya masing-masing, karena tidak semua bagian bisa diterima oleh semua. Karena itu Engkau memberkati kelas-kelas sekolah minggu yang sebentar melalui kakak-kakak sekolah minggu akan membagikan kebenaran firman Tuhan, akan membagikan teladan kehidupan melalui perilaku kehidupan yang ditunjukkan oleh kakak-kakak mereka. Engkau berkati anak-anak-Mu boleh menikmati kebersamaan melalui pujian dan firman, dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan menjadi berkat di masa depan mereka. Engkau juga memberkati setiap kami yang hadir saat ini, yang sudah diberikan pengampunan dan damai sejahtera-Mu. Biarlah firman Tuhan melalui kuasa Roh Kudus memampukan kami
untuk hidup terus berpengharapan di dalam Engkau, mengalami shalom damai sejahtera Tuhan, dan akhirnya menjadi berkat bagi dunia. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah di tempat ini, berfirmanlah di kelas anak-anak sekolah minggu masing-masing. Kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Selamat belajar anak-anak. Tuhan Yesus memberkati, kakak-kakak selamat berbagi berkat. Saya persilakan untuk lektor mempersiapkan diri. Bacaan pada pagi hari ini diambil dari 2 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 5 dan dilanjutkan ayat yang ke-13 sampai yang ke-17. Dengan tema kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Tidakkah kamu ingat bahwa hal itu telah kerap kali kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Dilanjutkan ayatnya yang ke-13 sampai yang ke-17. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Ayat yang 17, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selanjutnya, Injil Tuhan kita Yesus Kristus dibacakan menurut Lukas pasal 20 ayat 27 sampai dengan 38. Di sini Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pertanyaan orang Saduki tentang kebangkitan. Orang Saduki ini adalah golongan dari Mahkamah Agama Sanhedrin yang tidak percaya akan adanya kebangkitan. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati, sedang istrinya masih ada, tetapi ia tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Nah, adalah 7 orang bersaudara yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga. Dan demikian berturut-turut oleh ke-7 saudara itu, mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab
ketujuhnya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitahukannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, saya lanjutkan ya. Beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawabmu itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Perhatikan, yang mendukung adalah orang-orang Farisi yang bertentangan dengan orang Saduki, karena orang Farisi ini percaya kepada kebangkitan. Ya, demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tadi mengakhiri bahwa yang menjawab itu orang-orang Farisi. Saya membedakan antara yang di atas itu orang-orang Saduki, tidak mengakui adanya kebangkitan. Lalu di bagian akhir di sana dikatakan mendengar itu beberapa ahli Taurat. Ya, secara khusus menunjuk orang yang berbeda dari orang-orang Saduki. Mari kita buka ya apa yang menjadi pokok firman atau renungan pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, meskipun banyak tokoh Alkitab, baik nabi apalagi raja yang memiliki banyak istri, namun Alkitab menunjukkan pada kita konsep pernikahan yang diinginkan Allah adalah secara apa? Monogami. Ya. Dan itu dimulai sejak awal penciptaan manusia, Adam dan Hawa. Nah, pertanyaannya, puaskah Bapak Ibu dengan pasangan yang saat ini menemanimu seumur hidupmu? Puas enggak? Puas enggak ya? Pak Budi Darmawan, Bu Budi Darmawan, puas enggak ya? Pak Budiono, Bu Budiono, puas enggak ya? Pak Wandi, Bu Wandi, puas enggak? Puas Tuti? Mari. Ada yang bilang apa? Puas. Ya, Bapak Ibu semua yang saya tanyakan di sini pasti bilang puas. Ya. Ada juga yang bilang ya antara puas dan enggak. Ya. Tapi ya memang harus jalani. Ya. Mungkin ada yang bilang nggak puas gitu ya. Ada mungkin ya, karena itu terjadi percekcokan dan akhirnya perceraian gitu ya. Nah, kepada kita pernah disuguhkan sebuah peristiwa yang miris, yang menyayat hati. Bapak Ibu pasti tahu. Peristiwa itu di Semarang. Seorang istri mengalami beberapa kali penembakan di jalan dekat rumah. Tahu toh kejadiannya? Setelah diselidiki ternyata penembak itu adalah penembak bayaran, suruhan suaminya sendiri. Si suami yang seorang tentara ini melarikan diri dari kejaran polisi. Karena kemudian para penembak itu buka suara tentang dalang upaya pembunuhan. Kita bersyukur nyawa korban, si istri ini dapat diselamatkan dengan proses yang tidak mudah, operasi yang cukup berbahaya tentunya. Namun si suami sempat menitipkan pada pembantunya, anaknya, dia titip gitu ya.
Dan pembantu ini menyarankan pulang Pak, ya, untuk memperbaiki keadaan tentunya. Tapi si suami dengan menangis mengatakan apa? Ada yang pernah dengar itu rekamannya? Aku wis ora kuat. Jadi kalau dia kembali, dia tidak memperhatikan nanti kalau di penjara, bukan. Tetapi kalau harus balik lagi dengan istrinya, aku wis ora kuat. Tidak berapa lama si suami kemudian ditemukan meninggal minum racun di rumah orang tuanya. Tentu sangat mengenaskan ya. Dari pernikahan, entah apa yang terjadi di sana, sampai si suami mengatakan wis ora kuat, dan akhirnya menyewa pembunuh bayaran. Kabarnya juga dia punya selingkuhan gitu ya, di tempat yang lain. Gitulah kehidupan pernikahan. Ternyata ini sisa-sisa bulan keluarga kemarin ya. Masih ada tema seperti itu. Meskipun judulnya adalah Allah, Dia Allah yang hidup. Pernahkah saudara bertanya, apakah hubungan ini, pernikahan ini akan kita bawa setelah kehidupan kita? Nantinya kalau mati apakah ya masih kita bawa ini? Hubungan kita ini setelah kita mati. Artinya apa? Setelah kita mengalami janji Tuhan, mengalami kebangkitan, mengalami kehidupan kekal, masih bisa nggak ya ketemu dengan suamiku, istriku, dan aku masih bisa merasakan kedekatan sama seperti ketika aku berada di dunia, aku menikah gitu ya. Bagi mereka yang mengalami kebersamaan luar biasa selama hidup mereka, maka mereka berharap ya semoga terjadi kebersamaan ini ya. Namun bagi mereka yang pernikahannya tidak bahagia, ya cukup sampai di sini saja ya. Di surga aku mau bebas. Gitu. Karena pernikahannya tidak menyenangkan. Kalau saudara-saudara termasuk golongan yang kedua yang pingin bebas gitu toh, maka tampaknya ketika membaca bagian ini bisa lega, bahagia ya. Karena sepertinya jawaban Yesus dalam percakapan dengan orang Saduki mengarah ke situ. Nanti tidak ada hubungan suami istri di sana tuh tidak ada. Ya aku tahan-tahan kayak sampai selama di dunia. Nanti kalau aku di surga aku sudah bebas gitu. Tapi bagi yang kehidupan pernikahannya baik-baik saja, mereka yang menikmati kehidupan pernikahan ini tidak mau kehilangan, apakah kemudian kita berduka dengan jawaban Yesus? Kita masuk yang senang, nanti pisah dengan istri kita, suami kita, atau yang merasa berduka? Karena nanti tidak akan mengalami kebersamaan lagi. Nah, mari kita lihat. Sebenarnya contoh kasus yang diberikan orang Saduki yang tidak mempercayai adanya kebangkitan bukan hendak bicara masalah pernikahan poliandri berseri. Poliandri itu istri perempuan dengan banyak suami. Kalau poligami laki-laki dengan banyak istri gitu ya. Nah kalau poligami orang masih bisa menerima. Tapi kalau poliandri, wah itu diejek, diolok-olok habisan. Kenapa berseri? Ya habis mati kemudian menikah lagi. Mati menikah lagi, mati menikah lagi. Gitu ya, itu poliandri berseri. Berseri maksud saya. Mungkin kalau poliandri, ini jadi bermasalah gitu ya. Karena tidak lazim kalau perempuan itu banyak suami. Kalau poligami ya biasalah, ini bisa dimaklumi gitu ya. Karena harkat martabat wanita saat itu hampir sederajat dengan barang milik kepunyaan. Nek pilih kalau punya istri banyak itu kan berarti kaya gitu ya. Gak apa-apa gitu ya. Namun karena ini sebaliknya jadi masalah besar. Nanti kita lihat masalahnya itu apa. Kita lihat nanti. Tujuan utama pertanyaan orang-orang Saduki tentang kebangkitan bukan karena mereka mau belajar percaya bahwa nanti sesudah kematian ada kebangkitan. Tapi justru karena mereka meragukan adanya kebangkitan. Mereka hendak mengolok-olok orang-orang yang percaya akan adanya kebangkitan. Dan kita tahu sekali bertanya, dengan pertanyaan ini mereka bisa memojokkan Yesus dan bisa memojokkan ahli-ahli Taurat yang percaya tentang kebangkitan, khususnya orang-orang Farisi. Ya, dua-duanya kena kalau mereka berhasil. Orang Saduki berhasil menemukan cara yang mereka anggap bisa mematahkan ajaran kebangkitan orang mati. Pikirannya kayak gini. Kalau benar Allah mengizinkan
kehidupan kedua atau di kehidupan sesudah bangkit itu, kalau memang betul-betul ada, dan kalau ada kasus seperti ini, maka sebetulnya Tuhan Allah sedang membuat masalah baru di kehidupan yang kedua itu. Dan tidak mungkin Allah dalam kemahasempurnaannya mengizinkan ketidaksempurnaan itu terjadi dalam kehidupan yang kedua. Jadi gak mungkinlah Allah menyediakan kehidupan kedua bagi manusia kalau kehidupan kedua itu sama dengan kehidupan di dunia saat ini. Mereka mau menunjukkan, memberikan kesimpulan bahwa pengajaran kebangkitan itu punya masalah terkhusus kalau dihubungkan dengan kehidupan pernikahan suami istri. Dan akhirnya kalau itu bermasalah, berarti sesungguhnya tidak akan ada kebangkitan orang mati. Itu arahnya. Ya. Kemudian masalah yang mereka ajukan adalah perkawinan levirat. Apa itu perkawinan levirat? Dalam kasus ini seorang perempuan diwajibkan menikah lagi dengan saudara suaminya ketika suaminya meninggal tanpa memberikan keturunan. Dan sebaliknya juga keluarga dari suami punya kewajiban yang sama. Salah seorang pria dari keluarga ipar ini, keluarga ipar si perempuan ini yang ditinggal meninggal suaminya tanpa keturunan, salah seorang dari sini harus menikahi perempuan ini, ya, untuk memberikan keturunan. Kenapa itu harus? Ya, supaya almarhum itu namanya itu tetap diteruskan oleh keturunannya, gitu ya. Jadi kesepakatannya ketika dari suami baru ini seperempuan kemudian melahirkan, maka anak yang lahir tersebut akan diberi nama, meneruskan nama suami pertama. Misalnya suami yang pertama namanya siapa ya? Hendro misalnya. Maka anaknya misalnya bernama siapa? Ahmad gitu ya. Nanti Ahmad bin Hendro. Meskipun sebetulnya yang suami yang kemudian istrinya ini melahirkan, suaminya namanya sudah bukan Hendro, tetapi siapa? Bagus misalnya. Ya, ini bukan namanya Ahmad bin Bagus, tetapi Ahmad bin Hendro. Gitu ya. Nah, ini konsep perkawinan levirat. Orang Saduki lalu memberikan studi kasus. Bagaimana kalau dalam prakteknya si perempuan ini mengalami kegagalan yang sama sampai ia harus menikah dengan 6 orang saudara dari suaminya. Jadi 7 orang. Ya, 7 orang dari keluarga ini. Semuanya mati tanpa memberikan keturunan. Ini pun saya tidak tahu kalau ternyata anaknya cuma 1, ya, lahir 1 nanti diberi nama bagaimana. Mungkin harapannya bisa lahir 7 ya. Jadi anak yang pertama nanti dikasih nama bin untuk suaminya yang meninggal, anak yang kedua bin suaminya yang kedua, anak ketiga dikasih bin anak yang ketiga, suami yang ketiga dan seterusnya. Jadi semuanya punya keturunan. Gitu ya. Mungkin itu harapannya. Tapi kalau ternyata semuanya nggak punya anak. Selama di dunia ya selesai, ya sudah itu memang jatahmu, berkatmu, kamu nggak punya anak, ya sudah selama di dunia. Masalahnya di sana nanti. Ya. Gimana masalahnya? Di surga nanti, di kehidupan kedua, bisa-bisa terjadi kekacauan. Apa? Rebutan istri oleh 7 orang bersaudara yang semula tuh seorang saudara ini rukun, tapi kalau di surga istrinya podo rebutan. Ini istriku enggak, ini istriku lagi, itu gimana? Orang Saduki menggambarkan gitu kan kacau, nggak bener itu di surga masa sampai kayak gitu ini ya. Jadi ini bahaya kata dalam pemikiran orang Saduki. Kalau hukum levirat itu kemudian berefek, berimbas pada kehidupan yang kedua, akan ada banyak masalah. Apa memang surga malah kayak gitu? Surga sama seperti di dunia, penuh dengan kekacauan. Sama aja kan? Ya lebih baik kalau nggak ada surga, nggak ada masalah kalau gitu. Hidup, mati, selesai. Nggak ada masalah kan? Tapi kalau ada surga, dilanjutkan lagi masalahnya di surga. Ayo, bagaimana Yesus jawabanmu? Itu mungkin olok-oloknya orang Saduki. Ya, mereka mulai mencium bau, ini aku akan menang. Pasti Yesus nggak bisa jawab. Nggak bisa membenarkan tentang kebangkitan. Bacaan yang kedua, bacaan pertama tadi berbicara soal kebangkitan yang pasti akan terjadi, tapi hati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang kemudian menyimpang, gitu ya. Nah,
Kita lihat bagaimana jawaban Yesus. Jawaban Yesus sebenarnya hendak menegaskan bahwa Tuhan dialah Allah yang hidup. Di dalam Dia ada kehidupan, di hadapan Dia semua orang hidup. Jadi maksudnya kalau cuma ada kematian, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu kan dulu sejarah. Memang Tuhan pernah jadi Allahnya mereka, tapi mereka sudah mati, ya selesai. Tapi kalau kemudian Musa sendiri mengatakan bahwa Allah ini adalah Allahnya Abraham, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub, berarti di hadapan Tuhan Abraham ini bukan masa lalu, Ishak bukan masa lalu, Yakub bukan masa lalu. Abraham, Ishak, Yakub adalah masa sekarang. Mereka hidup. Ya. Tuhan Yesus mau mengatakan demikian. Kalau sudah masa lalu ya nggak usah disinggung-singgung lagi. Oh, Tuhan pernah jadi Allahnya Abraham, pernah jadi Allahnya Ishak, pernah jadi Allahnya Yakub karena masa lalu. Tapi ini enggak. Jelas-jelas ditegaskan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ini Allah loh. Allah yang hidup. Masa dia Allah yang orang mati? Kalau disebut demikian berarti Abraham, Ishak, Yakub hidup di hadapan Tuhan. Mereka hidup. Entahkah nanti bareng-bareng, entahkah memang sudah hidup. Kita tidak tahu bagaimana prosesnya. Ya, tapi itu penjelasannya. Karena itu orang yang mati di dalam Tuhan akan mengalami atau akan diberikan Tuhan kebangkitan dan hidup. Sebaliknya di luar Tuhan tidak akan mengalami kehidupan. Maka tadi disebutkan mereka yang layak gitu akan mengalami kehidupan, akan begini. Yang nggak layak ya sudah. Nah, itu yang pertama. Saya lihat dari bang bawah dulu. Yang selanjutnya adalah di dunia ini saat ini kehidupan itu bisa terjadi kalau ada yang menikah, ada yang kawin. Kemudian melahirkan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau Adam dan Hawa diciptakan, mereka tidak kawin dan akhirnya tidak melahirkan, apa yang bisa terisi dunia? Padahal Tuhan bilang, penuhi bumi gitu ya, berkuasalah, taklukkanlah. Mereka harus kawin, harus melahirkan. Dengan begitu maka akan ada generasi baru menggantikan dan meneruskan tanggung jawab mereka yang nanti akan mati. Jadi perkawinan itu dibutuhkan karena apa? Untuk kehidupan di dunia ini akan terus ada. Kalau tidak ada perkawinan, tidak ada kelahiran, bagaimana Bapak Ibu? Sepi, kosong. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang bilang sudah menikah gitu toh, sudah punya anak. Punya anak lagi. Supaya apa? Supaya anak-anaknya jadi anggota jemaat GKI Genuk Indah. Kalau nggak ada pernikahan, tidak ada kelahiran, tambah berkurang. Yang ada apa? Ini kaum lanjut usia gitu ya. Generasi mudanya kemudian pergi keluar gitu ya. Kerja. Kosong. Tapi kalau ada kelahiran ini nambahin gitu ya. Nambahin lagi anggota. Demikian juga dengan bumi. Bumi ini akan terus bisa dihidupi oleh manusia karena ada perkawinan dan ada kelahiran. Ya. Namun di dunia yang lain itu kata Tuhan Yesus, di sana nggak ada kematian. Ya, amin. Di surga nggak ada lagi kematian. Jadi nggak dibutuhkan lagi perkawinan dan nggak dibutuhkan lagi kelahiran di surga nanti. Yang ada apa? Kebangkitan. Mereka yang mengisi surga bukan dari proses dilahirkan, tetapi dibangkitkan. Mereka hidup sama seperti malaikat. Jadi tidak perlu khawatir lagi ada kekacauan di sana. Karena apa? Fungsi perkawinan, fungsi melahirkan tidak lagi dibutuhkan di sana. Ya, jadi nggak ada lagi perkawinan, nggak ada lagi yang dilahirkan di surga, nggak ada. Nah, jawaban Yesus ini memberikan perspektif baru bagi kita, atau mungkin menegaskan kembali apa yang sudah kita pahami. Ya, Allah yang hidup ini di dalam kehidupan yang nanti akan terjadi, tidak memberikan
sebuah cara supaya di sana di surga ada orang yang menikah, ada yang orang melahirkan. Enggak seperti itu. Ya. Pengajaran ini sebetulnya menjamin kebangkitan kita. Jadi di sana tidak ada yang dilahirkan, tetapi yang dibangkitkan. Kita bisa terjamin, kita bisa punya keyakinan. Oh, kalau begitu di surga nanti diisi orang-orang yang bangkit, bukan orang-orang yang dilahirkan di sana. Amin. Di dalam Tuhan kita akan mengalami kehidupan kekal di surga, bersama-sama dengan Yesus di kerajaan yang kekal. Ini melegakan, ya. Namun bisa jadi jawaban Yesus justru memberikan masalah baru bagi kita yang kehidupan pernikahannya selama di dunia ini menyenangkan. Kalau memang seperti itu, akhirnya kematian menjadi sesuatu yang menyedihkan. Kenapa? Bye-bye suamiku, bye-bye istriku. Karena mungkin di sana kita sudah tidak saling mengenal lagi sebagai suami istri. Menyedihkan enggak? Menyedihkan? Amin? Selesai? Belum selesai. Kisah ini fokusnya pada Allah yang hidup. Ya, yang juga menunjukkan bahwa fungsi perkawinan untuk tujuan melahirkan itu hanya ada di dunia. Sebagai bagian kodrat manusia berdosa yang akan mengalami kematian. Itu yang dibicarakan di situ toh. Tapi tidak berbicara tentang kehidupan hubungan orang yang hidup saling mengasihi. Kita semua saling mengasihi, iya betul. Bapak Ibu punya sahabat yang paling kental, iya betul bisa. Tetapi bagaimanapun hubungan yang paling puncak, hubungan yang paling intim dari manusia ada di dalam pernikahan. Ya. Ada dalam pernikahan. Menikah itu bukan sekedar, mohon maaf, yang remaja-remaja juga mungkin bisa sudah seringlah mendengar ini, ya. Tetapi ini bukan hal yang tabu. Menikah bukan sekedar seks dan melahirkan keturunan. Jadi kalau tujuan pernikahan hanya supaya bisa have fun dengan seks, kemudian nanti harus tanggung jawab dengan melahirkan anak, celakalah. Karena bukan itu tujuan dari pernikahan. Menikah bukan sekedar seks dan melahirkan keturunan, tapi menikah adalah sebuah persekutuan yang utuh, yang melibatkan tubuh, jiwa, hati, roh, yang seumur hidup menjadi semakin menyatu dalam kebersamaan. Sehingga kemudian tidak ada lagi dua ketika dalam pernikahan. Tidak ada lagi dua. Melainkan satu. Dan sampai akhirnya ketika kehidupan bersama itu dirasakan menjadi semakin kuat, dicabut salah satunya, itu rasanya menyakitkan. Bapak Ibu yang sudah ditinggal pasangan hidup pasti akan sangat menyakitkan itu. Itu sebabnya Ibu Bapak Saudara, saya tidak bersepakat ketika dalam pernikahan itu tidak boleh ada kasih persaudaraan, ada kasih persahabatan atau filia, tidak boleh ada. Ataupun juga kasih karena hubungan darah storge, karena kemudian hadir anak-anak di mana kita kemudian memperluas kasih kita kepada anak-anak kita. Mereka pun juga mengasihi kita karena ada hubungan darah di sana. Kemudian ya pernikahan itu harusnya hanya boleh ada kasih romantisme, kasih eros. Saya tidak bersepakat. Di dalam sebuah keluarga, di sana kita akan temukan ada kasih filia, ada kasih storge, ada kasih eros. Dan Tuhan kemudian menambahkan untuk menguatkan kasih ini, kasih agape, dibentuk di sana. Ya. Kita terbentuk karena itu kemudian tidak heran kalau kemudian ada sebuah perasaan. Kamu itu lebih dari sahabatku. Kamu adalah lebih dari sahabat-sahabatku. Kamu memang istriku, tapi kamu lebih dari sahabatku. Kamu ini rasanya lebih dari kakakku, lebih dari adikku. Ya. Aku mengasihi kamu, suamiku, istriku, lebih dari mereka. Sepertinya seperti kakak atau adikku, tapi memang bukan.
Justru dalam pernikahan ketiga kasih itu berkembang, disempurnakan oleh agape sebagai kasih yang tanpa syarat. Mengatasi alasan-alasan, kebutuhan, kecuali apa? Yang terbaik untuk orang yang aku kasihi. Ya. Jadi, kalau kita mengembangkan ini Bapak Ibu, ada kasih persahabatan di dalam hubungan pernikahan kita, ada kasih storge yang kita nih sama-sama loh ngerawat anak kita gitu ya. Sehingga kasihku pada dia, pada anakku sama seperti kasihmu pada anakku gitu ya. Ini kasih anak kita gitu ya. Kemudian agape dikembangkan di sana. Nanti pada waktunya Bapak Ibu, ketika salah satu kasih kita itu ditiadakan karena fungsinya selesai, di surga nanti kan gak ada lagi perkawinan dalam artian itu melahirkan keturunan, artinya gak ada lagi kasih eros di sana, dihapus, kita gak kelimpungan, kita gak kehilangan. Di sana kasih filia, kasih storge, kasih agape yang kita kembangkan itu akan membuat kita bisa menemukan jalan perjumpaan. Perasaannya tidak seperti orang jatuh cinta lagi. Yang kemudian menginginkan kepuasan seksual, enggak. Tetapi kasih persaudaraan yang universal, tetapi ada rasa yang ini kita sudah bentuk ini ketika kita ada di dunia. Kita menemukan jalan perjumpaan. Anak-anak kita yang pernah kita asuh bersama dalam kasih storge itu akan mengingatkan kita kembali bagaimana kita bersama-sama mengasuh mereka. Ya. Ada kesempurnaan ketika di surga. Meskipun satu kasih dikesampingkan. Kasih eros itu tidak ada. Kalau berkaca dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di sini. Jadi Ibu Bapak, kalau begitu nggak usah khawatir. Kita masih bisa berjumpa dengan kekasih hati kita. Tetapi semakin dikuatkan dengan kasih yang sudah kita kembangkan di tengah-tengah kehidupan bersama ini. Ya. Saya percaya Ibu Bapak, Saudara yang dikasihi Tuhan, Adam dan Hawa yang diciptakan ditempatkan di Firdaus, kemudian Adam bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ya. Mereka tidak dipisahkan di Firdaus. Bahkan ketika jatuh dalam dosa pun mereka tidak dipisahkan. Mereka ada di dunia, tidak dipisahkan. Pulangnya memang sendiri-sendiri. Ya, dipisahkan untuk sementara waktu. Masakan mereka yang sudah disatukan ini kemudian ketika dibangkitkan justru harus dipisahkan. Betapa menderitanya manusia dalam kehidupan yang kedua. Karena kehilangan tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Karena itu saya percaya Adam dan Hawa tidak akan dipisahkan dalam Firdaus yang kedua. Tetapi selama pengembaraannya di dunia karena dosa, mereka sudah semakin dibentuk menjadi pribadi yang percaya. Kita, bukan cuma aku dan kamu adalah rupa dan gambar Allah yang sesungguhnya. Tidak perlu yang lain-lain lagi. Karena itu Ibu Bapak Saudara, hiduplah dalam pengharapan. Kalau kita membangun kehidupan pernikahan yang indah, dan kemarin salah satu bagian dari materi seminar pendidikan itu ya, seminar parenting. Ternyata ada bagian di mana Bapak Ibu, hal yang menyenangkan anak itu salah satunya adalah apa? Salah satunya adalah melihat orang tua mereka itu rukun. Melihat bapaknya sayang pada istrinya. Bapaknya sayang pada ibunya, anak itu akan bersukacita. Ya. Artinya kehidupan pernikahan kita ini bukan cuma dirasakan oleh kita, tetapi juga diperhatikan anak-anak kita. Bagaimana mereka akan melihat kehidupan pernikahan yang baik melalui orang tuanya. Tentu akan sangat kesulitan kalau ada anak-anak yang melihat ibu bapaknya bertengkar atau punya masalah. Itu butuh banyak bimbingan. Tetapi kalau kita bisa menciptakan kehidupan pernikahan kita yang menjadi teladan untuk anak cucu kita, jangan khawatir. Kehidupan itu diberkati Tuhan. Dan saya percaya Tuhan tidak akan menghancurkan apa yang sudah baik. Memang Tuhan bilang nggak ada lagi tuh konsep kawin, melahirkan, nggak ada lagi. Tetapi kita masih tetap bisa menjadi sebuah sepasang kekasih
karena kita sudah mengasihi mereka dengan segenap hati kita seperti seorang sahabat yang terbaik, anggota keluarga yang terbaik, anak-anak Tuhan yang berbagi kasih agape yang terbaik. Paling tidak Bapak Ibu, itu akan melegakan bagi saya, bagi ibu bapak saudara yang memang berbahagia dalam pernikahan. Bangunlah pernikahan yang baik dan nikmatilah kuasa Allah yang hidup itu, entahkah di saat ini ketika kita masih hidup di dunia bersama-sama dengan orang yang dikasih, entahkah pada waktunya nanti kita bertanggung jawab di hadapan Tuhan, hidup di dalam kehidupan kedua di surga bersama dengan Allah yang hidup dengan cara yang baru, yang saya yakin kita pasti tetap bisa menikmatinya. Amin. Selamat berpengharapan, selamat menerima damai sejahtera Tuhan bersama dengan mereka yang kita kasih ataupun tidak. Karena Allah yang hidup memberikan shalom-Nya buat kita semua. Amin. Mari kita bersatu teduh, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang hidup, masa depan mungkin kami tidak tahu, apalagi kehidupan di surga kelak. Yang kami tahu, segala yang baik akan Engkau tambah-tambahkan ketika kami berada dalam kemuliaan bersama dengan Allah yang hidup. Dan kami percaya bahwa setiap hubungan yang baik yang sudah kami bina di tengah-tengah dunia ini tidak akan Engkau pisahkan begitu saja. Meskipun dengan cara hidup yang baru, kami yakin dan percaya kami tetap bisa mengalami kebersamaan dengan orang-orang yang kami kasihi dalam cara yang baru, dan bersama-sama kami boleh memuliakan Allah yang hidup di surgamu yang kekal nanti. Kami tidak ingin menjadi pribadi-pribadi yang kemudian egois, yang tidak memperhatikan siapapun yang ada di sana. Tetapi kami rindu dalam kebersamaan kami, maka sukacita dan kasih kami itu boleh kami bagikan bagi orang-orang yang kami kenal, sudah kami kenal begitu sangat-sangat kami kenal, atau bahkan orang-orang yang baru kami dengar ceritanya, yang tidak kami ketahui bagaimana rupanya. Tetapi di dalam kehidupan yang Engkau berikan, ya Allah yang hidup, kami percaya segala sesuatu lebih baik dari apa yang kami alami saat ini. Engkau penuhkan kami dengan pengharapan dan sukacita surgawi. Amin. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, saya akan membacakan Warta Lisan GKI Genu Indah Semarang, Minggu 6 November 2022. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Belum ada. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian minggu hari ini,
Minggu 6 November 2022 dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, Persekutuan Komisi Usia Lanjut. Mohon maaf, di warta tertulis pukul 7 malam. Ini kami ralat, mohon maaf sebelumnya. Persekutuan Komisi Usia Lanjut akan dilaksanakan pada hari Rabu 9 November 2022 pukul 9 pagi. PFT Penatua Trianto Herlambang, PNJ Ibu Susana Erawati. Mohon kehadiran anggota Komisi Usia Lanjut. Yang keempat, selamat ulang tahun. Apabila hadir ketika namanya disebutkan, kami mohon untuk berdiri sejenak. 1 November Ibu Titi Retnawati. Kalau tidak hadir, 1 November lagi Ibu Nani Utami. Bu Heru, selamat ulang tahun Bu. 3 November Ibu Sri Yustin. Tidak hadir. 4 November Ibu Julina Serli Adite. Selamat ulang tahun Bu Julina. 5 November Ibu Magdalena Soekarni. Tidak hadir. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan masuk doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta David. Oh ya, saya sampaikan informasi juga. Kalau memang ada Bapak Ibu yang akan mendaftarkan anaknya untuk dibaptis, maka di salah satu rangkaian acara ibadah minggu ataupun perayaan Natal itu akan ada baptis. Jadi mohon Bapak Ibu yang rindu untuk membaptiskan putra-putrinya atau cucunya bisa segera mendaftarkan supaya bisa kami segera wartakan, gitu ya. Tapi kalau mungkin mau ditunda berarti tidak ada pembaptisan di Desember ini. Mohon bisa dipergumulkan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita naikkan doa syafaat kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat-Mu di sepanjang ibadah ini. Kami semakin diteguhkan, kami punya Allah yang hidup dan itu menjamin kehidupan kami bahkan ketika kami sudah mati nanti. Saat ini kami juga boleh dilegakan untuk berbagai harapan dan kemungkinan yang bisa saja Engkau wujudkan ketika kami kembali kepada Allah yang hidup itu. Apakah kami bisa kembali mengenal istri, suami, atau anak kami. Tapi biarlah melalui firman Tuhan ini kemudian kami tidak perlu bersusah hati dengan kemungkinan-kemungkinan yang buruk, apalagi setelah membaca kembali apa yang Tuhan sampaikan. Biarlah firman-Mu ini memberikan harapan bahwa di sana ketika kami mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup, kami pun tidak akan kehilangan kasih sayang kami kepada orang-orang yang pernah mengisi kehidupan kami, entahkah istri, suami, anak, ataupun orang tua kami. Dan bersama-sama, secara pribadi maupun bersama-sama, kami boleh memuliakan Allah yang hidup itu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati supaya jemaat-Mu ini juga bertumbuh dalam sebuah kebersamaan keluarga. Saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendukung di tengah pergumulan yang ada. Biarlah bersama-sama nama Tuhan dipermuliakan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang kami selenggarakan. Dan itu boleh diwujud nyatakan melalui aktivitas kegiatan persekutuan, pelayanan, kesaksian yang dilaksanakan oleh komisi-komisi yang ada di tempat ini maupun panitia-panitia. Engkau memberkati untuk panitia Natal yang sudah merancang-rancang kegiatan-kegiatan Natal. Biarlah apa yang direncanakan boleh diikuti jadi berkat bagi setiap anggota jemaat. Dan kami juga boleh mengingat saudara-saudara kami yang barangkali tidak bisa hadir dalam ibadah-ibadah tersebut karena usia maupun karena lokasi yang jauh. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau juga memberkati pergumulan kami sebagai bagian jemaat ini. Bagi mereka yang bergumul di tengah-tengah kehidupan keluarga, Engkau berikan jalan keluar dari pergumulan itu. Engkau memberkati sehingga keluarga-keluarga boleh kembali dipulihkan. Kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kekuatan, bahkan kesembuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagi mereka yang merindukan pasangan hidup, biarlah melalui pergaulan yang baik, mereka boleh menemukannya karena kasih setia Tuhan. Bagi mereka yang sampai saat ini terus berdoa untuk buah hati di tengah keluarga kecil mereka, Engkau mendengarkan dan Engkau memberikan jawaban yang indah pada waktunya. Bagi mereka yang membutuhkan pekerjaan yang mapan, terkhusus di kondisi ekonomi yang lebih sulit dari biasanya ini, Engkau kiranya juga memberikan peluang dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi. Bagi anak-anak kami yang sedang sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, Engkau berikan tanggung jawab sehingga mereka boleh mengikuti atau menekuni studi mereka, sehingga mereka boleh berhasil di dalam studi mereka demi langkah mencapai cita-cita mereka dan kehidupan yang baik di masa depan. Bagi para orang tua, Engkau memberkati, boleh menjadi teladan dan pendidik yang baik bagi anak-anak kami. Bagi setiap pergumulan yang tidak terungkap, Engkau kiranya menolong kami semua. Kami juga bersuka cita untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam minggu yang lalu. Kami berdoa untuk Ibu Titik Retnowati, Ibu Nani Utami, Ibu Sri Yustin, Ibu Zulina Zerli, dan Ibu Mahdalena Soekarni. Biar di tengah usia yang ditambahkan ini, berkat Tuhan mereka sungguh-sungguh rasakan, mereka pun dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Kasih setia Tuhan melalui kesehatan, melalui ekonomi, kasih sayang, semuanya Engkau tambah-tambahkan buat mereka. Terima kasih ya Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk Tunas Wacana, biarlah pelayanan kami boleh menjadi berkat. Dana-dana Engkau cukupkan, guru-guru Engkau berikan semangat, pengabdian dan pelayanan menjadi berkat bagi anak-anak yang dipercayakan buat mereka. Bangsa dan negara kami juga Engkau tolong melangkah di tengah-tengah permasalahan-permasalahan yang ada, di tengah-tengah permasalahan ekonomi yang semakin memberatkan masyarakat, dan juga untuk persiapan pemilu di 2024 yang sekarang sudah gaungnya mulai terdengar. Biarlah Engkau mampukan bangsa kami ini melewati prosesnya sampai pada akhirnya masyarakat adil, makmur, sejahtera, gemah ripah loh jinawi dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tuhan tolong pemimpin bangsa kami, berikan hikmat bijaksana-Mu. Terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami di dalam segala keterbatasannya, karena kami boleh haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya dari Mazmur 13 ayat yang ke-6. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Kantong hijau diperuntukkan program diakonia bagi orang tua anak sekolah minggu. Komisi anak menyediakan kotak persembahan tersendiri. Selain memberikan sampul persembahan, jemaat juga dapat mengirimkan transfer melalui scan QRIS BCA yang ditempel di bangku jemaat. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu. Persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang kami puji, kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, pagi ini Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuji-muji nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu. Saat ini Tuhan, kami mengumpulkan persembahan kami sebagai wujud syukur kami atas pemeliharaan Tuhan kepada kami. Mari Tuhan Kau memberkati supaya persembahan kami ini boleh dipakai, dipergunakan untuk pelayanan maupun untuk kegiatan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu kita boleh mengingat bahwa kehidupan kita bukan hanya saat ini saja, tetapi ada kehidupan yang lain yang dijanjikan Tuhan. Tidak ada kematian di dalam Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup dan di hadapannya semua orang hidup. Yakin dan percayalah, ada kehidupan sesudah kematian. Mari kita bersukacita karena kita sudah memilih junjungan kita yang tepat. NKB 87 kita nyanyikan dengan sukacita iman. Junjungan yang ku pilih, Yesusku penebus, yang bangkit dari mati, berkuasa seterus. Kendati banyak orang mengejek mencela, kulihat suaranya lembut mesra. Benar, benarlah hidup Yesusku,
bersamaku di jalanku, suaranya ku dengar. Benar, benarlah hidup Yesus, di mana Dia ku kenal, di dalam hatiku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selalu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jangan lupa untuk terus menjadi saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Percayalah karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk selama-lamanya.